Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dafiq Ryansyah dengan NPM 2357051001. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata dengan judul materi yaitu Aturan Produksi dari Tata Bahasa. Di sini saya akan menjelaskannya dari dua sumber, yaitu pertama dari PPT-nya Bapak Feby sendiri, kemudian kedua saya mencari dari internet. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan dari PPT yang telah disediakan oleh Bapak Feby, yaitu tata bahasa reguler. Kita review dulu. Suatu VSA menganggap suatu bahasa sebagai kesimpulan string yang berawal dari suatu state menuju ke state berikutnya dan berakhir pada state tertentu. Bila dibuat dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut. Ini sebagai ini dari tata bahasa reguler. Mesin di atas dapat dinotasikan sebagai ekspresi reguler A kali CB A bintang CB bintang. Dapat pula dirumuskan dalam suatu aturan production rules atau tata bahasa reguler. Batasannya A lebih dari beta. A menghasilkan penurunan beta di mana A berisi satu simbol variabel, B beta, kita sebut saja ini beta, berisi simbol variabel atau terminal. Nah, seperti ini. Simbol variabel V non terminal masih bisa diturunkan, misal ABC. Simbol terminal T hasil yang diturunkan, misalnya A, B, C, O1, ini hasilnya. Kemudian epsilon itu string kosongnya. Tata bahasa reguler tuple yaitu suatu tata bahasa formal dinyatakan dengan 4 tuple, yaitu VTSP, di mana V himpunan simbol variabel, T himpunan simbol terminal, sedangkan S simbol awal, dan terakhir P himpunan aturan produksi. Tata bahasa reguler penurunan, tata bahasa reguler itu linear kanan, misalnya A kali B, kemudian A kali Q, di mana A B beta ini elemen dari V dan X elemen dari T. Linear kirinya A itu BX, kemudian AX A beta elemen dari V dan X elemen dari T. Nah, ini untuk merumuskan aturan produksi dari suatu VSA. Contohnya, di sini ada Q0, Q1 inputnya 0, Q1 ke beta ini inputnya 1, kemudian ke Q0 ini inputnya ada 2, ada 1 dan ada 0 dan 1. Dari Q1 ke Q2 tuh ada input 1, kemudian juga finishnya di Q2. Nah, seperti ini cara membacanya. Kita lanjutkan ke dari yang PPT yang saya dapatkan dari kuliah online ini dari Bapak Istiqomah Eskom. Sini dia menjelaskan ada juga aturan produksi untuk VSA. Itu bahasa yang digunakan untuk VSA adalah bahasa tipe 3 atau bahasa reguler. Aturan produksi dari bahasa reguler tipe 3 yaitu A lebih dari beta. A adalah sebuah simbol variabel, beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Tujuan produksi untuk VSA tata bahasa grammar didefinisikan dengan 4 tuple G yaitu VTPS, di mana V himpunan simbol variabel atau non-terminal, T himpunan simbol terminal, P kumpulan aturan produksi, S simbol awal. Mengkonstruksikan aturan produksi dari suatu VSA dalam mengkonstruksikan aturan produksi tata bahasa reguler dari suatu VSA, perlu kita ingat yang menjadi perhatian adalah state-state yang bisa menuju ke state akhir. Nah, contohnya ini. Jadi kita harus bisa mengetahui state-state yang bisa menuju state akhir. Contoh ya, Q0 ke Q1 inputnya A, Q1 ke Q2 inputnya epsilon, Q1 ke Q3 juga inputnya epsilon, kemudian dari Q2 ke Q4 inputnya B, Q3 ke Q4 inputnya B. Di sini juga dia terjadi looping di mana Q3 ke Q3 inputnya B, Q2 ke Q2 inputnya A. Nah, contoh lanjutannya, definisikan dalam VSA dalam tuple M. Seperti ini, Q-nya Q1, 2, 3, 4, elemen AB, start dari Q0, definisinya Q4.
kita lanjut saja di contoh soal yang telah saya bikin beberapa waktu yang lalu. Diberikan sebuah tata bahasa bebas konteks G VTPS dengan komponen berikut, yaitu V SAB himpunan simbol variabel, kemudian T-nya ada input AB, si S-nya ada simbol awal, aturan produksi AP ada seperti berikut. S lebih dari AB, S A B B. Oke, pertanyaannya, bangun semua string yang dapat dihasilkan oleh tata bahasa ini dengan panjang hingga 4 karakter. Nah, string yang dapat dihasilkan dengan panjang hingga 4 karakter, kita mulai dari simbol S dan menghasilkan string berdasarkan matriks berikut. Dimulai dari S ya, S ke AB, kemudian A ke A kecil, kemudian dari A kecil A besar, kemudian dari A besar ke A kecil. Kemudian dari B ke B besar, B kecil B besar, atau B besar ke B kecil. String yang dapat dihasilkan itu panjang 2, yaitu SA, B, kemudian AB, B. String AB panjang 3, SAB, AA, BB. String AAB itu S menuju AB, A menuju A, B menuju BB. String ABB panjangnya 4, S ini panjang 4, masuknya ke panjang 3 deh yang kesini ya. Panjang 4-nya dia ke sini ke bawah, yaitu S menuju AB, A menuju A, B menuju A, string B, S menuju AB, A menuju A, B menuju BBB, string B, S menuju AB, A menuju A, B menuju BB, dan string akhirnya jadi ABB. Berakhirnya pada B semua. Kan berakhirnya pada B semua deh. Berakhir pada satu state. Ini untuk contoh dari mesinnya. Dia akan berakhir pada ini state F dengan B di akhirnya. A S ke A itu inputnya A, kemudian B, atau juga bisa dengan B A. Tapi bisanya lewat atas seperti ini sih, dan sebagainya, sama seperti contoh yang lainnya, bukan? VSA untuk suatu tata bahasa reguler, jika sebelumnya dari suatu diagram transisi VSA dapat dibuat aturan-aturan produksi tata bahasa regulernya, maka sebaliknya bisa juga mengkonstruksi diagram transisi VSA untuk suatu tata bahasa reguler yang diketahui aturan-aturan produksinya. Nah, jadi kesimpulannya, jika ingin mengkonstruksi dari VSA ke aturan produksi, yang harus diperhatikan adalah state-state yang bisa menuju ke state akhir. Jika terdapat aturan A itu menuju ke epsilon atau A menuju ke A kecil hanya simbol terminal, berarti state A merupakan final state-nya. Oke, mungkin itu cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan tentang materi aturan produksi dari tata bahasa reguler. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.